Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita memasuki pelabuhan Tanjung Api-Api yang berada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pelabuhan Tanjung Api-Api ini nanti kita naik kapal penyeberangan untuk menuju ke pelabuhan Tanjung Kalian di daerah Mentok, Kepulauan Bangka. Inilah kondisi pelabuhan Tanjung Api-Api yang berada di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita antri dulu karena kapal lagi bongkar. Setelah nanti kapal bongkar, kita masuk naik kapal dan kita akan menyeberang menuju ke Pulau Bangka. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, setelah terombang-ambing kurang lebih 5-6 jam dari pelabuhan Tanjung Api-Api menuju pelabuhan Tanjung Kalian yang berada di Mentok Pulau Bangka ini, akhirnya kita sampai di Pulau Bangka, lalu lanjut menuju ke suatu makam keramat yang berada di daerah Kuto Seribu, Kecamatan Mentok, Kepulauan Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Karena di keramat Kota Seribu inilah terdapat makam-makam bangsawan-bangsawan Kota Mentok serta pendiri-pendiri Kota Mentok. Ya, makamnya terletak di sebuah pinggir Kota Mentok. Sahabatku, para pecinta wisata religi, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, yang saat ini kita meluncur menuju ke makam keramat Kuto Seribu yang berada di daerah Mentok, Kepulauan Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Sahabatku, para pecinta wisata religi dimanapun berada, cinta ziarah ke makam keramat, tempat di pinggir jalan kampung yang sunyi inilah terdapat sebuah makam atau komplek makam keramat pendiri-pendiri Kota Mentok, bangsawan-bangsawan Kota Mentok. Makam keramat ini oleh masyarakat sekitar lebih dikenal dengan sebutan makam keramat Kuto Seribu Mentok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini kita berada di komplek makam keramat bangsawan-bangsawan Mentok, pendiri-pendiri Kota Mentok, dan para habaib yang berada di Kuto Seribu, daerah Mentok, masuk Kelurahan Tanjung, Kepulauan Bangka. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah saya akan datangi makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah di seluruh bumi Nusantara ini. Saya akan datangi dan saya akan hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga
perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bersama saya religi mantap, Ijen Tatak. Sahabatku, para pecinta wisata religi, kita naik ke tangga memasuki atau masuk gerbang komplek makam keramat bangsawan-bangsawan Kota Mentok atau pendiri-pendiri Kota Mentok yang berada di Kota Seribu Mentok, Provinsi Bangka Belitung ini. Ini adalah cungkup bangunan makam keramat para pendiri Kota Mentok, bangsawan-bangsawan Mentok. Memang saya akui dari jejak batu nisan jelas sekali terpampang. Ini adalah pada zaman era kerajaan dulu. Dari kuritan-kuritannya saya pastikan, saya yakinkan bahwasanya ini sangat lama dan yakin usianya sudah mencapai ratusan tahun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di sini, kita datang di sini, kita berziarah di sini. Di sini kita menghadiahi dengan bacaan Fatihah, bacaan Yasin, bacaan tahlil istighosah, memohon dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, mendoakan semua yang ada di sini. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sahabatku yang mungkin kurang paham soal berziarah kubur, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom. Dengan berkah barokah bacaan Fatihah, Yasin, tahlil istighosah, berkah barokah fadilahnya, pahalanya, kita kirimkan pada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, kakek nenek, mbah buyut yang canggah, leluhur kita semuanya. Wabil khusus para aulia Allah yang ada di sini, semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Dengan berkah barokah bacaan Fatihah, Yasin, tahlil istighosah, berkah barokahnya kita kirimkan pada orang tua kita semuanya. Semoga orang tua kita semuanya, ibu bapak kita, babuyut yang canggah, leluhur kita semuanya waktu hidup dulu diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan berkah barokah bacaan Fatihah, Yasin, tahlil istighosah, berkah barokah fadilahnya kita kirimkan kepada seluruh aulia Allah, para penyebar agama Islam, para leluhur, para syuhada, tabiin, para sahabat, wabil khusus aulia Allah yang ada di sini, para pendiri Kota Mentok. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah, dan tempat yang paling teramat mulia di antara yang paling mulia anak untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kita mendoakan beliau semuanya karena meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha kuasa, dialah zat yang maha adil, dialah zat satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta ini, dialah Tuhan satu-satunya yang patut kita sembah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul utusan Allah. Minimal dengan kita berziarah kubur,
kita melihat kuburan, otomatis kita mengingat akan kematian. Dan itu sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau baginda agung kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dulu saya melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Hadits sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalam agama Islam tidak hanya diperbolehkan dalam kita berziarah kubur, malah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat batu nisan. Insya Allah kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan sangat takut jangan sampai melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat makom, kita melihat kuburan, kita melihat batu nisan, otomatis kita mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk selalu beribadah, mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah zat satu-satunya yang patut kita sembah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah. Insya Allah dengan kita mengingat kematian, kita akan selalu lebih tawadu dalam beribadah, mengharap itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini sekali sahabat, setelah itu kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti sahabatku. Siapapun kita, apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sesakti apapun kita, sepangkat apapun kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti sahabat. Oleh karena itu sebelum ajal menjemput kita, sebelum roh dan jasad kita terpisah, marilah kita bersama-sama dalam kehidupan ini menanamkan kebaikan, selalu berlomba-lomba dalam beribadah, dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Insya Allah hidup kita akan berkah barokah, kita akan selamat dunia dan akhirat, dan nantinya ridho Allah yang akan kita dapatkan dan surga Allah yang akan kita dapatkan. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, yang saat ini kita berada di makam keramat Koto Seribu di daerah Mentok, Kepulauan Bangka, Provinsi Bangka Belitung ini. Semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tata